Selamat pagi kepada pendengar setia acara Through the Bible. Acara yang setia membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab pagi hari ini di surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang keempat. Surat Kolose pasal yang keempat. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh menyadari siapa kami sebelumnya, Tuhan. Sebelum anugerah-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kami adalah orang yang berdosa dan hilang. Tetapi oleh karena kasih setia-Mu, Tuhan, Injil sampai kepada kami. Diberitakan kasih karunia-Mu kepada kami. Dan Tuhan, kami syukuri, kami mengaminkan apa yang dinyatakan oleh firman-Mu. Dan menyambut Yesus dengan sepenuh hati kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pimpin hidup kami, Tuhan, dengan firman-Mu, agar kami makin mengenal Engkau dengan baik, dan juga Tuhan dapat mengaplikasikan apa yang Engkau ajarkan ke dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Kolose pasal yang keempat, ya tidak terlalu panjang, hanya 18 ayat saja. Oke, silakan dibaca oleh Lilin, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal iwaku akan diberitahukan kepada kamu oleh Titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur hatiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan untuk
juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dari dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kolose hanya 4 pasal, dan ini adalah pasal yang terakhir. Kita tahu pemenggalannya agak sedikit kurang tepat karena ini nasihat kepada Tuhan, itu sambungan dari nasihat kepada hamba, yang pasal 3 ayat 22, ya. Dan nasihat untuk satu rumah tangga, ya, seluruhnya itu mulai dari ayat 18, yang dimana diawali dengan hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di sini ada ketentuan, ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan hai suami, suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri, ya. Sekali lagi, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ini bukan kebudayaan, ya. Sekali lagi, ini bukan kebudayaan. Jadi ada yang menafsirkan ini sebagai kebudayaan pada zaman Rasul Paulus. Itu konyol sekali, ya. Ini ketetapan Tuhan, ini prinsip selagi masih ada suami istri di muka bumi ini, ya. Jadi ini perlu diperhatikan amat sangat, ya, karena ini sangat berhubungan dengan aturan di mana wanita tidak menggembalakan jemaat, atau wanita tidak mengemban, ya, tidak mengemban jabatan yang bersifat otoritatif, ya, yang bersifat menertibkan atau bersifat wewenang atau memiliki wewenang untuk menertibkan, mengajar, ya. Itu tidak disandang oleh wanita. Nah, wanita boleh nggak menjadi nabi? Ya, boleh. Apa beda nabi dengan rasul? Rasul itu jabatan otoritatif yang bisa atau berwenang untuk menertibkan. Sedangkan nabi adalah apa kata Tuhan, itulah yang disampaikan, ya. Jadi terserah kalian tidak mau taat atau apa, itu urusan kamu. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan, dan itulah yang disampaikan juga kepada umat, yaitu nabi. Nah, sedangkan gembala itu jabatan yang otoritatif, ya. Gembala itu menertibkan. Gembala itu bersifat memimpin, ya. Jadi gembala tidak ada yang boleh yang wanita. Nah, kemudian penginjil, ya, penginjil boleh wanita, tetapi kalau, ya, wanita perlu ditabiskan jadi penginjil, ya, itu harus berjanji bahwa tidak menikah, ya, seumur hidup. Mengapa? Karena sekali dia menikah, maka dia harus tunduk kepada perintah Tuhan, istri tunduk kepada suami. Kalau dia menikah dengan yang bukan hamba Tuhan, ya, wah, itu akan repot sekali, ya. Jadi penginjil guru, ya, bolehkah wanita menjadi guru? Ya, jelas boleh, yaitu mengajar wanita, ya, hanya mengajar wanita saja, ya. Tidak mengajar laki-laki yang dewasa, ya, tidak mengajar laki-laki yang sudah berkeluarga, ya. Nah, kalau anak-anak laki-laki yang anak-anak boleh, karena disikapi seperti anaknya sendiri, gitu, ya, sebagai anak. Nah, inilah yang Tuhan mau, ya, aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Jadi ini masalahnya bukan kebudayaan, ya. Ini makanya kalau salah menafsirkan sesuatu itu mempunyai efek yang sangat besar sekali. Nah, kalau menafsirkan bahwa wanita tidak boleh menjadi gembala di dalam jemaat itu adalah budaya, banyak yang menafsirkan ini yang 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ada banyak, terutama dari teolog liberal, itu menafsirkan ini sebagai
ini kebudayaan katanya. Ini pada zaman Rasul Paulus, no, ya. Itu salah besar, ya, salah besar sekali karena ini ya, aturan ini adalah satu paket dengan istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Jadi mustahil kalau di rumah istri dinasehati supaya tunduk kepada suami, lalu sampai di gereja atau di jemaat, lalu dia boleh menggembalakan suaminya dan suami orang lain, atau memimpin atau mengajar suaminya dan suami orang lain. Jadi tidak harmonis lagi, ya. Nah, kalau di gereja dibuat tidak harmonis, maka efeknya akan ke rumah tangga. Ya, efeknya pasti akan ke rumah tangga. Nah, kemudian ada pengajaran kepada anak, ya, untuk taat kepada orang tua, ya. Nah, anak zaman sekarang makin hari makin tidak taat, ya, makin hari makin membangkang, ya. Dan orang tua juga, ya, makin ini kurang hikmat di dalam mendidik anak, ya, tidak berhikmat untuk mendidik anak, ya. Mengapa? Ya karena ya tidak sungguh-sungguh ini memperhatikan Alkitab, ya, tidak stick on the Bible. Jadi tidak memperhatikan apa yang Alkitab ya mau, ya, dikerjakan, ya, bahwa orang tua harus mendidik anaknya sedemikian rupa, bukan membiarkannya, ya, bukan membiarkannya berkeinginan apa saja, bukan membiarkannya berkata apa saja, bukan membiarkannya bertindak apa saja, gitu. Nah, orang tua bertanggung jawab untuk mengendalikan mereka sampai mereka dewasa, ya, sampai mereka dewasa. Jadi agar mereka tahu ini baik, ini tidak baik, ya, ini boleh, itu tidak boleh. Jadi orang tua yang harus, ya, melarang dan mengizinkan. Antara lain melarang dan mengizinkan. Anak dari kecil dia akan belajar barang-barang atau hal-hal yang dilarang, itu yang tidak boleh, yang diizinkan itu yang boleh. Nah, dengan demikian maka sampai besar, ya, sampai besar dia akan tertanam dalam dirinya ini boleh, ini tidak boleh, gitu. Nah, kalau tidak demikian, ya, maka sebenarnya kasihan pada anak itu, ya. Sebenarnya itu adalah kesalahan atau kejahatan orang tua, bisa dikatakan beginian, terhadap seorang anak jikalau tidak mendidiknya. Ya, artinya orang tua tidak memberikan kepadanya pedoman hidup, apa boleh, apa tidak boleh, gitu. Sehingga dia bisa seenak-enaknya dia. Dan ya, seorang anak, ya, dia harus taat kepada orang tua. Dan kemudian bapak-bapak, ya, ayah jangan, ya, mengapa tidak menyebut ibu, ya, dalam hal ini, ya, ibu ikut aturan yang dibuat oleh bapak, gitu, ya. Dan ibu adalah wakil dari bapak, gitu. Janganlah sakiti hati anakmu, nih, supaya jangan tawar hatinya. Jadi jangan sakiti hatinya, ya. Misalnya sebenarnya sesuatu itu tidak apa-apa punya, pun dilarang, gitu, ya, dilarang. Jadi terlalu banyak dilarang yang nggak masuk akal, ya, toh itu akan menimbulkan sakit hati, ya, pada anaknya. Tapi kalau anak itu dilarang, dikasih tahu itu tidak boleh, ya. Nah, itu mengapa tidak boleh? Ada alasannya dan jelas, ya, kemudian masuk akal, gitu, ya. Kalau anak itu sudah cukup besar. Tapi kalau masih kecil, ya dijelaskan juga dengan sederhana. Dan terutama, ya, orang tua tidak memukul anaknya sembarangan, ya, seperti ada terjadi ini, ya, perkelahian antara satu anak dengan anak yang lain, lalu orang tuanya tanpa tanya dulu, tanpa betul-betul di ini, ya, di wawancara itu siapa yang salah, langsung sudah tempeleng, gitu, ya, salah satu, gitu. Nah, nanti ternyata bukan dia yang salah. Bagaimana, ya, kalau sudah begitu anak akan sakit hati, anak akan berpikir, wah, ini bapak saya atau ibu saya ini sama sekali tidak ada hikmat, ya. Nah, lain kali apa yang disuruh, apa yang diperintahkan itu ogah rasanya, segan untuk melakukannya. Karena apa? Dia sudah mencap orang tuanya ini gegabah, ya, tidak ada hikmat, ya, untuk ini membesarkannya atau untuk memimpinnya. Nah, kalau situasi sudah demikian akan buruk sekali, ya. Nah, sekarang mengenai hamba-hamba, ya, hamba-hamba taatilah Tuhanmu, katanya, disuruh taati Tuhan, ya, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, ya. Janganlah hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan, ya, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, ya. Jadi sebagai hamba, nah,
kalau sekarang tidak ada lagi perbudakan, kita bisa berkata sebagai karyawan kita harus taat kepada atasan kita, dan di perusahaan ada jenjang, ya, ada level-level kepemimpinan. Nah, kita perlu taat, ya dong, karena orang Kristen punya sifat itu tulus, ya, orang Kristen. Jadi bukan hanya di depannya saja, terus di belakang lalu bersikap lain. Kalau begitu munafik, dan lagi itu menjilat, ya. Nah, harus taat. Jadi begitulah, ya. Nah, orang Kristen bersikap, ya, jadi harus taat kepada atasan. Nah, kalau tidak senang, kalau atasannya memang tidak baik, ya, tidak beres, ya nggak usah kerja di situ lagi, keluar gitu, ya, keluar, ya. Nah, apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, ya, manusia, katanya. Jadi perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, gitu. Jadi ini hati-hati, ya, kita perlu bersikap baik, ya. Jadi kita apapun juga yang kita perbuat, ya, kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, Rasul Paulus mau supaya orang-orang yang menjadi bawahan, yang menjadi karyawan dan lain sebagainya, ya, itu tidak merasa bahwa tidak ada pembela, ya. Ingat, ya, nanti semuanya akan berhadapan dengan Tuhan. Kita semuanya harus berdiri di hadapan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, bahkan yang kita katakan, gitu. Semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi seorang hamba, ya, karyawan atau buruh atau apa, ya, yang di bawah, ya, ini subordinat, ya. Jadi yang di bawah ini kekuasaan, ya, kita tahu bahwa ada Tuhan yang akan mengadili dengan adil, ya. Nah, hai tuan-tuan, ya, pasal 4 ayat 1, ya, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Nah, jadi sebagai seorang atasan, ya, sebagai seorang tuan harus, ya, berlaku adil dan jujur, ya, terhadap hambanya. Jadi berlaku adil dan jujur, ya. Ini baru di koran, ya, di Malaysia ada orang yang menyiksa pembantunya, ya. Jadi ini koran-koran beberapa hari terakhir ini begitu gencar membahas itu, ya. Nah, kita lihat, ya, di dunia luar di sana, ya, orang-orang bertindak begitu kejam, ya. Nah, orang Kristen tidak boleh demikian, ya. Orang Kristen harus menunjukkan kasih kita kepada, ya, karyawan kita, ya, memperhatikan mereka, ya. Hai tuan-tuan, ya, berlakulah adil, ya, adil, ya. Jadi kalau sudah, ya, memakai tenaga mereka, ya, kita harus ini mengembalikan kepada mereka apa yang wajib atau apa yang sepatutnya diberikan kepada mereka, dan jujur, ya, terhadap hambamu, jujur. Jadi bukan nipu-nipu mereka, ya, bukan dengan maksud supaya ada trik yang, ya, mereka ditekan-tekan, gitu, ya. Nah, saya mendengar ada satu orang Kristen, ya, yang buka perusahaan yang setiap karyawan yang keluar dari perusahaannya atau mantan karyawannya, ijazahnya ditahan, ya, ijazahnya ditahan sehingga mantan karyawannya itu sulit untuk cari kerja di luar karena ijazahnya ditahan sama dia, ya. Nah, saya mendengar begitu, wah, rasanya, ya, hati saya bergejolak. Mengapa bisa ada orang Kristen macam begitu, ya, macam begitu jahat, gitu, ya. Nah, dan hebatnya itu adalah, ya, keuntungannya sebagian dia berikan ke gereja ini, gereja itu, sehingga dia kelihatannya sangat ini, ya, orang di gereja itu sepertinya sangat baik, gitu, ya. Tapi di mata karyawannya dia betul-betul ini, ya, kayak tirani, gitu, ya.
Nah, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Nah, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, jadi Rasul Paulus menasihati secara umum ya, orang Kristen harus bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur ya. Berdoa adalah satu privilege ya, satu kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita ya, untuk menyampaikan sesuatu kepadanya yang akan dipertimbangkannya untuk merubah rencananya gitu. Jadi kalau Calvinis percaya bahwa segala sesuatu sudah diset dalam satu dekret di dalam kekekalan, ya kalau begitu kita berdoa juga percuma ya. Kalau Calvinis betul, kita berdoa juga percuma karena semuanya sudah diset begitu ya. Tetapi dengan Tuhan mau kita berdoa ya, firman Tuhan, Rasul Paulus berdoa, artinya Tuhan masih membuka kemungkinan ya. Tuhan masih membuka kemungkinan kita sampaikan kepadanya ya segala sesuatu, dan Dia akan mengaturnya. Nah, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami ya, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan ya. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Rasul Paulus mau supaya jemaat juga selalu berdoa agar pintu pemberitaan Injil dibukakan. Nah, bukan hanya Rasul Paulus, saya juga mohon supaya pendengar sekalian doakan supaya firman Tuhan yang disampaikan ya, bisa memerdekakan orang yang masih dalam tawanan ya, dan juga bisa menumbuhkan iman orang, bisa membuat orang yang tadinya ya belum mengenal kebenaran akhirnya mengenal kebenaran dengan baik. Nah, ya berbicara tentang rahasia Kristus ya. Ketika kita berbicara tentang rahasia Kristus, biarlah Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan kendalikan mulut ini supaya bisa mengucapkan kata-kata yang benar gitu. Dan katanya Rasul Paulus dia dipenjarakan karena Kristus ya. Puji syukur kepada Tuhan, sekarang orang Kristen di Indonesia ya tidak dipenjarakan karena Kristus ya. Oleh sebab itu kita masih bersyukur ya. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya menyatakan Injil ya. Nah, hiduplah dengan penuh hikmat ya terhadap orang-orang luar ya. Terhadap orang-orang luar ya, kita perlu hidup dengan ya penuh hikmat ya, penuh hikmat, penuh pertimbangan ya. Jangan gegabah gitu. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kita harus dapat melihat bahwa waktu yang Tuhan berikan pada kita setelah kita diselamatkan adalah waktu untuk mengisi kekekalan kita. Ya, waktu sebelum kita diselamatkan kita sudah pakai untuk banyak hal yang negatif ya, banyak hal yang memalukan Tuhan, dan semua itu dikerjakan di luar Tuhan. Nah, sekarang setelah kita diselamatkan, nah waktu kita sekarang di dalam Tuhan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengisi kekekalan kita. Sebab ya nanti masuk sorga, kita masuk sorga bukan karena perbuatan, tetapi semua perbuatan kita akan dihitung untuk hadiah. Jadi nanti sampai di sorga hadiahnya tiap-tiap orang itu berbeda. Mungkin kemuliaan yang dia berikan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu berbeda, kemuliaan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh ya memakai waktu yang ada ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih ya. Kata-kata kita penuh kasih katanya. Jangan hambar ya. Ya, berkata-katalah dengan penuh kasih, dengan dengan penuh nasihat ya, penuh kata-kata yang bersifat menguatkan orang ya, sehingga kamu tahu ya bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang ya. Bayangkan ya, Rasul Paulus mau kita hidup sedemikian bijaksananya sehingga kita berhati-hati dalam berkata-kata, dan sehingga kita tahu kepada yang satu ini kita mesti omong apa, kepada yang satu yang lain kita mesti omong apa. Itu jauh dari menggosip ya, apalagi jauh dari menghasut dan mengkhianat ya, jauh dari menjelek-jelekan orang ya. Nah, karena apa ya? Karena
Karena kita berhati-hati, berhati-hati. Kita tahu tiap-tiap kata kita dicatat oleh Tuhan, dan satu hari kita harus membuka tiap-tiap kata yang diucapkan oleh mulut kita. Nah, untuk itulah maka kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata. Di ayat 7 kita lihat di sini adalah penutup surat Kolose ini yang berisikan banyak salam-salam, ya. Ayat 7 dikatakan, semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, ya. Saudara kita yang kekasih, ya, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Nah, Tikhikus ini, ya, adalah orang yang membawa surat ini, surat Kolose dan surat Efesus itu dikirim sama-sama kelihatannya, karena yang membawanya juga Tikhikus, ya. Dan Tikhikus ini kelihatannya dia sangat, ya, ditafsirkan sangat mungkin dia adalah gembala di Kolose di situ, ya. Dan sementara dia pergi, itu penggembalaan kelihatannya diserahkan atau penanggung jawabnya adalah Arkhipus, ya, Arkhipus yang di ayat yang ke-17 itu, ya. Jadi, nah, Tikhikus ini seorang pelayan Tuhan yang setia katanya. Kelihatannya dia mungkin orang Kolose di sana, ya. Dan katanya melalui Tikhikus ini nanti akan diberitahukan kepadamu tentang, ya, segala sesuatu hal ikhwalku, ya. Jadi segala sesuatu tentang Paulus, ya. Mungkin, ya, jemaat Kolose ini ingin tahu sekali akan apa yang terjadi dengan Rasul Paulus, ya. Maka semua jemaat di mana yang didirikan oleh Rasul Paulus pasti sangat ingin tahu apa yang sudah terjadi dengan Rasul Paulus, apakah dilepaskan atau dihukum dan lain-lain sebagainya. Nah, katanya dia adalah saudara yang kekasih, ya. Ini Tikhikus ini hamba yang setia, ya, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Jadi Tikhikus ini adalah pelayan Tuhan, ya. Rasul Paulus menyebutnya sebagai pelayan Tuhan, katanya. Nah, ia kusuruh kepadamu dengan maksud, katanya. Jadi Tikhikus ini disuruh dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu, ya. Jadi dengan datangnya Tikhikus ke Kolose, ya, maka akan memberitahukan kepada jemaat Kolose segala sesuatu tentang keadaan Rasul Paulus dan akan menghibur jemaat Kolose yang sangat mengkhawatirkan Rasul Paulus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, satu hal di dalam pembahasan surat-surat, ya, Rasul Paulus ini adalah kita dapatkan atau kita bisa lihat bahwa jemaat pada masa itu, ya, mereka sebegitu mengasihi hamba-hamba Tuhan, ya, sebegitu mengasihi hamba-hamba Tuhan. Nah, itu juga disebabkan pada zaman itu hamba Tuhannya banyak yang artinya hampir semuanya itu melayani dengan tulus, ya, dengan tidak mencari keuntungan, sehingga jemaat-jemaat begitu mengasihi hamba-hamba Tuhan. Nah, zaman sekarang ini ada banyak hamba Tuhan yang mencari keuntungan, ya, yang, ya, memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan segala macam, menyebabkan kasih jemaat kepada hamba Tuhan juga berkurang, ya, dingin-dingin begitu, ya, sehingga, ya, boleh dikatakan suasananya makin sebenarnya tidak bagus gitu, ya. Seharusnya, ya, yang baiknya adalah yang menjadi hamba Tuhan itu melayani dengan tulus, dengan ikhlas, ya, tidak mencari keuntungan dan tidak melayani dengan loba gitu, ya, atau dengan sikap yang kurang baik. Nah, sementara jemaat, ya, perlu tahu bahwa mereka jikalau mereka mendapatkan atau jikalau mereka menikmati berkat rohani atau kekayaan rohani seorang pelayan Tuhan, ya, maka, ya, sepatutnya mereka membalas, ya, dengan kasih mereka kepada hamba Tuhan yang melayani mereka itu. Nah, sepatutnya hal demikian terjadi, maka timbal balik ini akan sangat menyejukkan hati kedua-duanya. Akhirnya hamba Tuhan itu pun akan mengajar dengan penuh sukacita, ya,
akan mengajar dengan penuh gairah ya, karena mendapat feedback ya, mendapat balasan kasih, sehingga ya secara keseluruhan itu akan menguntungkan pelayanan Tuhan, akan membawa kemajuan dalam ini pemberitaan Injil ya. Mengapa pemberitaan Injil agak menurun ya, itu karena ini ada timbal balik yang negatif ya, timbal balik yang negatif antara pelayan Tuhan, hamba Tuhan ya, dengan jemaat yang dilayani. Jadi tidak terjadi saling mengisi yang positif, akibatnya malah menjurus ke ini ya, hal-hal yang negatif ya, itu akan pasti menurun ya. Itu dirusak oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani hanya mencari keuntungan jasmani, materi dan duniawi, dan juga ya dirusak juga oleh ini jemaat-jemaat yang datang ke gereja juga yang mencari keuntungan jasmani, materi dan duniawi. Nah, intinya gini, kalau dua-duanya, baik yang hamba Tuhan maupun yang jemaat biasa, kalau datang ke gereja dengan motivasi yang salah, kalau datang ke gereja dengan mencari keuntungan jasmani itu kesembuhan segala macam, itu keuntungan jasmani ya. Kalau Anda datang ke gereja mau cari keuntungan jasmani, sebenarnya Anda menganggap gereja itu kayak rumah sakit gitu ya, kayak rumah sakit. Jadi, nah, datang ke gereja cari keuntungan jasmani, keuntungan materi gitu ya. Jadi di gereja itu kayaknya datang ke gereja, datang kepada Tuhan Yesus seperti datang ke Gunung Kawi, datang mencari dewa Gunung Kawi gitu. Itu durhaka, itu salah sekali ya. Jadi ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda sungguh mengasihi Tuhan ya, Anda mesti mengasihi hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani dengan tulus ya. Anda harus mengasihi mereka, karena kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda berharap melihat pelayanan atau kemajuan Injil yang baik. Anda pasti berharap melihat itu. Nah, itu akan terjadi kalau ada saling mengisi antara yang melayani dengan yang dilayani ya. Yang melayani firman Tuhan, membagikan kekayaan rohaninya ya, membagikan nasihat dan lain sebagainya, sedangkan yang dilayani jemaat ya membagikan apa yang dimiliki juga ya, materinya semuanya ya, maka akan terjadi saling mengisi yang indah di dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan di ayat yang 9 ya, ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus ya, saudara kita yang setia dan yang kekasih ya, seorang dari antaramu ya. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Nah, siapa ini Onesimus ya? Ternyata Onesimus ini bisa kita ketahui dia dari surat Rasul Paulus kepada Filemon ya. Nah, kelihatannya surat Filemon juga dikirim sama-sama ini ya, dibawa oleh Tikhikus juga ya. Jadi kepada jemaat di Kolose, dan satu kepada ini Filemon ya. Nah, kepada Filemon ini ada menyebut nama Onesimus ya di ayat yang 10 ya. Di ayat yang 10 ini ada menyinggung Onesimus itu ya. Karena Filemon ini cuma satu pasal ya, surat pendek katanya, yaitu mengajukan permintaan kepadamu, kata Rasul Paulus, mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Jadi Rasul Paulus di dalam penjara itu bertemu dengan Onesimus ya, bertemu dengan Onesimus. Ternyata Onesimus ini itu adalah budaknya Filemon gitu, yang melarikan diri. Nah, sampai ke Roma, nggak tahu apakah dia ketangkap lalu dipenjarakan atau bagaimana. Yang jelas Rasul Paulus bertemu dengan Onesimus di penjara, dan Onesimus ini diinjili oleh Rasul Paulus di penjara dan kemudian bertobat, dan sekarang ya menjadi seorang Kristen yang sangat baik, bahkan melayani Tuhan ya. Nah, sekarang Rasul Paulus suruh Onesimus pulang ke tempat
di Kolose sana ketemu Filemon, mungkin suruh minta maaf kepadanya dan lain sebagainya. Dan Rasul Paulus tulis kepada Filemon bahwa sekarang ya dia bukan lagi dia budakmu, tetapi dia saudaramu ya. Nah, supaya kamu ya memperlakukan dia dengan baik. Apa-apa yang dirugikan oleh oleh Onesimus, kata Rasul Paulus, nanti saya akan menggantinya. Wah, luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat. Jadi Onesimus ini seorang budak ya, seorang budak yang melarikan diri ya, dari rumah Filemon di Kolose sana, dan sampai di Roma diinjili oleh Rasul Paulus. Nah, rupanya Rasul Paulus ini baik di luar penjara maupun di dalam penjara pelayanannya efektif saja ya. Jadi dia menyelamatkan orang baik di penjara maupun di luar ya. Pokoknya kalau orang yang suka menginjil dan sudah biasa menginjil dan sudah hidupnya memberitakan Injil dan sudah seringkali memenangkan jiwa, ya biar dimanapun juga ya orang diselamatkan ya, biar di penjara di mana saja gitu ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-10 katanya, salam kepada kamu dari Aristarkus. Aristarkus ini temanku sepenjara. Rupanya Aristarkus juga dipenjarakan ya, temanku sepenjara katanya. Jadi tidak banyak diketahui tentang Aristarkus ini. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang rupanya dipenjarakan juga. Dan katanya dari Markus ya, dari Markus kemenakannya Barnabas. Sengaja ditambahkan di sini kemenakannya Barnabas ya. Ini Markus ini siapa ini si kemenakannya Barnabas ini? Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ini ada cerita dia yang seru ya. Di Kisah Para Rasul kita tahu di pasal yang ke-13 ya, waktu Rasul Paulus sama Barnabas pertama kali diutus oleh jemaat Antioquia ya, sebagai utusan jemaat pada waktu itu ya, Rasul Paulus ya dalam perjalanan diangkat sebagai Rasul Kristus ya. Nah, tapi ketika diutus oleh jemaat Antioquia ini, Barnabas dan Paulus ini rupanya membawa satu orang yang namanya Yohanes di situ. Nah, namanya Yohanes, lengkapnya itu adalah Yohanes Markus gitu. Di pasal Kisah Rasul pasal 12 di ayat yang ke-12 katanya, dan setelah berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, mereka tuh orang Yerusalem. Ya, ini waktu Petrus dilepaskan dari penjara oleh malaikat, yang dia pergi, dia entah mau pergi kemana, akhirnya terpikir dia pergi ke rumahnya ini katanya ya, Maria, rumahnya Maria. Rupanya ibunya Markus ini ya, Maria itu mungkin masih ada family atau apakah dengan Tuhan Yesus, sehingga Maria ini sudah ikut Tuhan Yesus ya, dan anaknya Markus rupanya mereka punya rumah yang besar di Yerusalem, mungkin cukup kaya ya, dan mungkin bapaknya sudah tidak ada, dan sehingga di rumahnya itu ketika rasul-rasul itu dalam keadaan genting ya, dikejar-kejar sama Herodes dan lain sebagainya, sembunyinya di rumahnya Markus ini. Jadi Petrus dikeluarkan oleh malaikat dari penjara, dia pergi ke rumahnya Markus. Nah, Markus ini ketika Barnabas sama Paulus mau pergi pelayanan ya, diutus oleh jemaat Antioquia, itu Markus ini ikut. Tetapi ya sampai di Pafos, kemudian dia minta pulang katanya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, Yohanes Markus ini kembali ke Yerusalem. Rupanya waktu itu dia masih terlalu muda ya, masih cengengesan mungkin ya. Jadi dia nggak berani lagi ikut, dia nggak mau ikut lagi gitu. Lalu dia kembali ke Yerusalem ya. Nah, lalu ketika Paulus mau berangkat lagi sama Barnabas pergi mengelilingi gereja-gereja yang mereka dirikan, itu di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Nah, Barnabas mau bawa lagi Markus, Paulus bilang
Ya, saya nggak mau bawa dia lagi. Wah, akhirnya Barnabas sama Paulus selisih pendapat mengenai Markus ini. Ya, Barnabas sama Paulus selisih pendapat ini. Markus ini, Barnabas mau bawa Markus, Paulus tidak mau bawa Markus gitu ya. Karena apa? Paulus ini menilai Markus ini tempo hari sampai tengah jalan lalu nggak mau ikut lagi pulang. Ini orang tidak baik ya. Kalau tahu kan nggak bawa dia gitu ya. Nah, akhirnya ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berarti Markus pada waktu itu masih sangat muda, mungkin anak remaja sedikit lah gitu ya. Nah, para teolog liberal ya, itu mengatakan bahwa Injil Markus lebih duluan ditulis dari Injil Matius ya. Itu agak konyol ya, agak konyol. Mengapa? Ya, sampai di Kisah Rasul pasal 15 saja itu kira-kira sudah tahun mau mendekati tahun 50-an ya, itu 40 lebih ya, itu ya. Itu Markus saja masih dianggap anak-anak yang belum dewasa, sementara Matius itu sudah orang tua. Bagaimana mungkin Markus menulis Injil di usia begitu yang belum matang? Bahkan Paulus nggak mau bawa dia ke dalam penginjilan. Nah, kelompok liberal ya tidak mempunyai dasar kecuali mereka termakan oleh ini konsep evolusi, yaitu from simple to complex ya. Jadi konsep dasar dari evolusi adalah dari simple ke kompleks gitu ya, dari sederhana ke yang sempurna gitu. Jadi mereka anggap Injil yang paling sederhana itu Injil Markus ya, cuman 16 pasal saja. Itu mustahil kalau sudah ada Injil Matius baru kemudian ditulis Markus. Kalau sudah ada Injil Matius nggak perlu lagi Injil Markus sebenarnya. Padahal tidak demikian ya, karena mereka tulisnya tuh terpisah. Nah, diperkirakan ya malah Injil Markus itu ditulis ya toh itu waktu Markus bersama dengan Petrus di Babylon ya, di mana di dalam surat Petrus ada dikatakan ya, Markus anakku ada bersama dengan aku, kirim salam untuk kalian semua. Nah, berarti Injil Markus ditulis ketika Markus bersama dengan Petrus di Babylon. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Markus inilah ya. Tetapi ya walaupun terjadi ini ya perselisihan pendapat ya, perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas mengenai si Markus, tetapi di dalam Tuhan tidak ada dendam-dendaman. Di dalam Tuhan tidak ada kemarahan yang belum padam setelah matahari terbenam. Tidak. Nah, kita lihat di sini ya. Paulus sayang sekali sama Markus. Setelah kemudian Markus bertobat, ya dia sungguh-sungguh dia tidak mau lagi jadi orang yang pelin-pelan ya. Sekarang dia mau setia dalam pelayanan. Nah, maka dari sini katanya dia ternyata akhirnya bersama dengan Paulus katanya. Dari Markus kemenakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Lihat betapa ya Paulus sayang kepadanya gitu ya. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, ini Yesus lagi ya. Zaman itu nama Yesus kan nama umum lah, kalau di Indonesia Budi gitu ya, no? Orang Budi kan baik ya, jadi banyak orang namanya Budi. Jadi Yesus itu artinya juru selamat ya, orang yang menyelamatkan orang. Nah, waktu itu banyak orang yang suka nama itu ya, jadi nama orang baik itu, orang yang menyelamatkan orang kan ya, menyelamatkan kan dalam banyak ini aspek ya, loh. Menyelamatkan, kalau Yesus menyelamatkan hidup kita, jiwa kita gitu. Nah, tapi mungkin ada yang menyelamatkan kita dari kebangkrutan, menyelamatkan kita. Oh ya, Yesus ya. Nah, Yesus yang dinamai Justus ya, mungkin tidak enak mau menyebutnya Yesus, dia juga ini akhirnya dia ganti namanya Justus ya. Nah, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat. Jadi siapa? Aristarkus rupanya ya, Markus ya, dan Justus ini ya, yang adalah orang Yahudi ya, yang adalah orang Yahudi, bersama-sama menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah ya. Nah, mereka itu kata
katanya, telah menjadi penghibur bagiku. Jadi rupanya ini adalah orang-orang Yahudi, ya jelas Markus orang Yahudi, ya. Nah rupanya ini ya Aristarkus rupanya orang Yahudi, dan Justus ini ya rupanya orang Yahudi, ya. Nah, salam dari Epafras katanya. Epafras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu. Nah, Epafras kan ada disinggung-singgung, ya. Epafras itu di pasal 1, ya. Katanya ketahuilah dari Epafras. Jadi Epafras lah yang pergi ke Roma dari Kolose, memberitahukan Paulus tentang masalah-masalah di Kolose itu, ya. Dan yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, ya. Lihat, ya, bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh, ya, supaya jemaat Kolose berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi Epafras rupanya seorang yang rajin berdoa untuk jemaat di Kolose, ya. Nah, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, tentang Epafras ini, ya, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan ya Hierapolis. Rupanya Laodikia, Hierapolis memang secara geografis berdekatan, ya. Jadi itu jemaat yang berdekatan. Nah, Epafras adalah seorang ya pelayan Tuhan yang baik, yang bergumul untuk pertumbuhan jemaat di sana, ya. Salam kepadamu dari Tabib Lukas. Nah, Lukas di sini dipanggil tabib, ya. Dalam bahasa Inggrisnya Dr. Luke, ya. Jadi dokter, ya. Dia dipanggil Dr. Lukas gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya Lukas ini sungguh, ya. Lukas seorang yang pintar mengobatin, ya. Rupanya dia adalah seorang dokter, ya, zaman itu, ya. Kita lihat bahwa rasul-rasul, ya, bahkan rasul-rasul di akhir-akhir pelayanan mereka itu tidak melakukan mujizat lagi, yaitu setelah wahyu, penurunan wahyu sudah mau sampai kepada puncaknya, wahyu selesai, ya, di Pulau Patmos, yaitu kitab Wahyu pasal 20 dan 21 itu wahyu selesai. Nah, ketika wahyu selesai, tidak ada lagi orang yang bernubuat, tidak ada lagi karunia bahasa lidah, tidak ada lagi karunia melakukan mujizat, ya. Lihat tabib Lukas ini orang yang menyembuhkan, ya. Dan yang kekasih dan dari Demas. Nah, Demas ini tidak banyak disebut, ya, tapi di dalam surat Timotius yang kedua, ya, surat Rasul Paulus kepada Timotius ada dikatakan di pasal 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini, dan ya katanya, ya, Demas, ya. Jadi rupanya, ya, Demas ada disebut-sebut Demas di situ, ya. Kemudian ada di Filemon, ya, di Filemon pasal 24 juga, ya, ada Demas. Nah, ini Demas ini waktu karena Filemon sama ini Kolose ditulis sama-sama, makanya ada nama Demas di situ, ya. Tetapi kemudian Demas mungkin meninggalkan mereka, sehingga di surat 2 Timotius itu lebih belakangan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk memahami kebenaran yang disampaikan di dalam Alkitab, kita perlu tahu surat mana lebih duluan, surat mana lebih belakangan, ya. Karena kalau tidak, ya, itu akan kacau balau, ya. Menafsirkan Alkitab itu seperti memasang puzzle, ya, memasang puzzle itu. Nah, kalau Anda nggak tahu ini mana sebelah mana, itu akan jadi kacau balau gitu, ya. Nah, kita lihat di sini Demas ada disebutnya. Nah, ayat yang ke-15 katanya, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Nah, nggak jauh si Laodikia dari situ, juga kepada Nimfa. Ini tidak banyak kita ketahui tentang Nimfa karena namanya nggak disebut-sebut itu. Dan jemaat yang ada di rumahnya, rupanya Nimfa ini seorang yang menyediakan rumahnya untuk dipakai oleh jemaat. Nah, dulu, ya, jemaat itu tidak besar-besar sampai ribuan orang, nah, ya, kecil-kecil. Jadi jemaat di rumah si Anu, jemaat di rumahnya si Anu, ya, paling-paling mungkin 450 orang, ya, 450 orang. Nah, tapi ada di mana-mana gitu. Itu indahnya, itu bagusnya. Dan memang harus demikian gitu, ya.
Jadi bukan bikin gereja besar-besar mercusuar gitu ya, lalu bikin kayak menara Babel gitu. Nah ya, dan tidak menggembalakan jemaat dengan baik ya. Bahkan khotbahnya jam sekian sini, jam sekian sini, jam sekian sini. Oh, itu tidak sehat ya, tidak sehat gitu ya. Nah, tidak bisa membuat orang atau jemaat itu menjadi jemaat yang berpengertian. Sampaikan salam kami, kena ayat 15, kepada saudara-saudara di Laodikia yang rumah nimfa. Kemudian dan ayat 16, dan bila surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia ya. Mengapa? Karena Rasul Paulus mendengar ini masalah di ini ya, pokoknya di Asia kecil di sana sampai ke Efesus segala macam ada permasalahan yang kurang lebih, yaitu ada pengajaran dari Yahudi yang campur dengan filosofi setempat yang menggerogoti doktrin kekristenan ya, sehingga ditulislah surat Efesus dan surat Kolose ini. Dan mengenai surat yang katanya ini yang Kolose ini dibacakan di Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu ya. Nah, di dalam bahasa Inggris, di bahasa aslinya sih bukan surat untuk Laodikia, tapi surat di Laodikia katanya. Jadi tidak ada kepastian apakah Rasul Paulus ada tulis surat khusus ke Laodikia. Kebanyakan teolog percaya bahwa itu sebenarnya surat Efesus ya, surat Efesus. Surat ini Kolose ini ya ditulis ke Kolose agak khusus. Kemudian surat Efesus itu ditulis agak umum gitu. Surat Efesus ditulis agak umum supaya dibacakan, karena kota Efesus ini kota di mana ada sekolah teologi di sana. Jadi surat Efesus itu mungkin dikopi oleh semua ini pemimpin atau mahasiswa di kota Efesus itu, kemudian dibawa oleh mereka ya, seperti kalau sekarang nih pasti langsung difotokopi dan dibagikan kemana-mana gitu ya. Nah, sangat mungkin surat Efesus ya, banyak yang percaya demikian ya. Karena masalahnya kurang lebih gitu yang dihadapi oleh jemaat Efesus dengan jemaat Kolose. Jadi makanya dikatakan bacakanlah ya. Ini sini bacakan, sana bacakan. Memang surat Rasul Paulus itu bukan untuk didep oleh gembala sidang, tetapi dibacakan oleh jemaat ya, semuanya untuk mengajar kepada jemaat. Dan sampaikanlah kepada Arkipus. Nah, ini Arkipus ya, saya katakan tadi sangat mungkin dia sekarang yang bertanggung jawab dalam penggembalaan itu ya. Arkipus ya, perhatikanlah kan ya, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Jadi ini pelayanannya ya. Nah, salam daripadaku Rasul Paulus ya. Salam ini ya kutulis dengan tanganku sendiri ya. Jadi rupanya seluruh surat itu ditulis oleh orang lain, dan salam ini dia tulis pakai tangannya sendiri karena tangannya diborgol gitu ya. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita selesaikan surat Kolose ini ya, puji syukur kita naikkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, untuk pimpinanmu. Kami menyelesaikan pembahasan ya, mempelajari surat Kolose. Terima kasih untuk berkat-Mu. Pimpin kami selanjutnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.